Dengan adanya brand ekonomi syariah, diharapkan dapat menaungi seluruh kegiatan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan wakaf. Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf yang berkembang di Indonesia. Perkembangan wakaf uang semakin signifikan dan dikenal banyak orang ketika Kementerian Keuangan dan BWI berhasil menerbitkan Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS yang menjadi tonggak awal diakuinya wakaf sebagai instrumen negara. Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran program Wakaf Peduli Indonesia oleh BWI. Selain itu, bekerja sama dengan KNIKS mengembangkan piloting integrasi nazir wakaf uang dengan manajemen investasi serta bank syariah selaku LKS PWU, hingga peluncuran program wakaf uang ASN Kementerian Agama di akhir tahun 2020. Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Harian KNIKS menyampaikan perlunya sebuah gerakan nasional wakaf uang yang lebih masif, melakukan edukasi literasi dan pergerakan partisipasi masyarakat secara kolaboratif antara stakeholder wakaf, sehingga meningkatkan peran wakaf uang dalam pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, KNIKS bersama BWI dan stakeholder wakaf membuat inisiatif Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNIKS sebagai bagian penting pengembangan wakaf uang dan meningkatkan awareness, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi syariah di Indonesia. Kalau menurut perspektif fikih klasik, itu menurut dari Az-Zuhri, wakaf tunai itu kan diperbolehkan kalau tidak salah kan menurut Imam Az-Zuhri kan tidak salah ya, karena dibolehkan menurut Imam Az-Zuhri dengan syarat bahwasannya barang wakaf tadi itu tidak musnah, artinya dia itu harus menjadi modal yang bisa diputar dan harus tetap kembali lagi kepada aslunya. Jadi aslunya tadi itu adalah berupa nilai uang. Saya wakaf misalkan 10.000, maka aslunya adalah nilai 10.000 tadi yang tidak boleh lenyap dan tidak boleh hilang. Nah, ini yang dijadikan patokan dasar bahwasanya hukumnya adalah diperbolehkannya pada bagian yang ini. Jadi asalkan masih bisa menjaga aslunya. Terus titik permasalahannya di mana, Mas? Menurut perspektif fikih klasik, itu tadi kalau menurut Az-Zuhri kan hukumnya masih diperbolehkan itu kan ya. Kalau kita melihat dari sisi akad wakaf yang harus terdiri atas baqa'u ainihi, memang dalam hal ini kan nilai itu kan bukan berupa ain. Jadi kalau kita merunut dari sisi fisik dohirnya ini tadi, bahwasanya yang namanya wakaf itu harus baqa'u ainihi, maka wakaf tunai itu termasuk bagian dari wakaf yang fasad. Aslinya bukan wakaf, kalau soalnya harus lenyap fisiknya. Makanya kan disebutkan kalau dalam fikih Syafi'iyah, Turat Tabi'iyah itu disebutkan wakaf itu tidak boleh berupa dananir. Mengapa kalau tidak boleh berupa dananir? Soalnya dinar itu kalau sudah dibelanjakan lenyap fisiknya. Jadi fisiknya terlenyap. Tetapi kalau dinar tadi itu dijadikan sebagai modal produksi itu kan nggak pernah hilang. Jadi kalau menjadi modal produksi itu kan nggak pernah hilang. Nah, jadi nilainya itu masih tetap ada, meskipun itu fisiknya lenyap, tapi karena sifat modal yang dijadikan yang dihapsu itu adalah nilainya, maka menjadi diperbolehkan oleh beberapa kalangan ulama tadi, yang termasuk contohnya adalah Az-Zuhri tadi. Mungkin gitu, Mas, itu yang masalah wakaf tunai.